Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang berbahagia ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ajeng Arianta dengan NIM 23240900025. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan penjelasan terkait pengaruh budaya terhadap kognisi dan intelijensi suatu individu pada mata kuliah lintas budaya. Oke, langsung aja. Beli ciki sama si Dodot. Cekidot! Pengaruh budaya terhadap inteligensi dan kognisi individu. Sebelum lanjut kepada pembahasan inti, perlu kita ketahui bersama, apa itu yang dimaksud dengan budaya? Budaya, atau kebudayaan, merupakan cara hidup yang kompleks, berkembang, dan dipraktikkan oleh sekelompok orang. Budaya ini diwariskan turun-temurun ke generasi berikutnya, namun tidak selalu secara genetik, melainkan melalui proses belajar dan berinteraksi dalam lingkungan sosial. Antropolog Edward Burnett Taylor mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan yang kompleks, yang mencakup sistem kepercayaan, yakni seperti religi, mitos, dan legenda. Ini membentuk landasan spiritual dan kerangka berpikir masyarakat. Kesenian, yakni dalam berbagai bentuknya, seperti musik, tari, seni lukis, patung, dan kerajinan tangan. Kesenian menjadi wadah ekspresi estetika dan nilai-nilai budaya. Adat istiadat, yakni berupa aturan perilaku yang tidak tertulis, upacara adat, dan kebiasaan sehari-hari. Adat istiadat mengatur interaksi sosial dan menjamin kelancaran kehidupan bermasyarakat. Hukum, yakni sebagai norma tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum ini bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan. Pengetahuan, yakni yang dikembangkan masyarakat dari pengalaman dan adaptasi mereka terhadap lingkungan sekitar. Ini bisa berupa pengetahuan tentang bercocok tanam, berburu, pengobatan tradisional, dan lain-lain. Bahasa, yakni sebagai alat komunikasi yang memungkinkan manusia berinteraksi, bertukar pikiran, dan membangun pengetahuan bersama. Selain unsur-unsur tersebut, budaya juga meliputi teknologi yang diciptakan manusia untuk memudahkan hidupnya, seperti peralatan berburu, alat pertanian, dan hingga penemuan modern. Makanan sebagai produk budaya yang mencerminkan ketersediaan bahan pangan, cara pengolahan, dan kebiasaan makan masyarakat. Pakaian yang tidak hanya berfungsi melindungi tubuh tapi juga menunjukkan identitas sosial, status, dan nilai-nilai budaya. Dengan kata lain, budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Budaya bersifat dinamis dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kontak dan pertukaran budaya dengan kelompok lain dapat memperkaya budaya yang ada, sekaligus menjadi tantangan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya asli. Pengaruh budaya terhadap kognisi. Kognisi adalah tindakan seperti berpikir, mengamati dan memahami yang memiliki sifat pasif atau statis yang merupakan potensi atau daya untuk memahami sesuatu. Pengaruh budaya terhadap kognisi individu meliputi berbagai aspek, seperti bahasa, norma sosial, nilai-nilai, dan pengalaman sejarah. Bahasa, sebagai medium utama komunikasi dalam budaya membentuk cara individu memahami dunia dan berpikir secara abstrak. Norma sosial dan nilai-nilai budaya memengaruhi pola pikir individu terkait interaksi sosial, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Pengalaman sejarah juga turut membentuk kognisi individu, mengingat bagaimana sejarah dan lingkungan fisik berperan dalam membentuk persepsi risiko, ketahanan mental, serta cara individu mengatasi stres dalam konteks budaya tertentu. Dengan demikian, pengaruh budaya terhadap kognisi individu adalah hasil dari interaksi kompleks antara bahasa, norma sosial, nilai-nilai, dan pengalaman sejarah yang membentuk cara individu memahami dan berinteraksi dalam lingkungan budaya mereka. Contoh kasus terkait budaya yang mempengaruhi kognisi suatu individu, yakni
1. Pengaruh budaya pada penggunaan waktu. Dalam budaya Jerman, waktu dianggap sebagai sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, orang Jerman biasanya sangat peduli dengan waktu dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami konsep waktu dan mengatur waktu dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan menggunakan waktu. 2. Pengaruh budaya pada penggunaan warna. Dalam budaya India, warna dianggap sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki makna spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, orang India biasanya sangat peduli dengan warna dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami konsep warna dan menggunakan warna dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan menggunakan warna. Pengaruh budaya terhadap inteligensi individu. Inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan untuk menerapkan kemampuan pengetahuan yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah. Tingkat inteligensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Selain itu, inteligensi juga memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak, mempertimbangkan, menalar, dan memahami serta beradaptasi dengan lingkungan baru. Pengaruh budaya terhadap inteligensi individu adalah kajian yang kompleks, melibatkan berbagai faktor yang saling terkait dan berinteraksi. Salah satu aspek yang memegang peran penting adalah bahasa yang digunakan dalam budaya tersebut. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk menyampaikan ide-ide kompleks, menggambarkan realitas, dan membentuk pola pikir individu. Selain bahasa, norma-norma sosial juga memainkan peran yang penting dalam pengembangan inteligensi individu. Budaya yang mendorong pendidikan dan penguasaan pengetahuan biasanya memberikan dukungan yang besar terhadap perkembangan inteligensi. Norma-norma ini dapat mencakup nilai-nilai seperti kesetiaan pada pendidikan formal, penghargaan terhadap kecerdasan, dan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Di sisi lain, budaya yang kurang memprioritaskan pendidikan atau memiliki norma-norma yang menghambat keinginan individu untuk belajar dan bereksplorasi juga dapat menjadi hambatan dalam perkembangan inteligensi. Selain bahasa dan norma-norma sosial, nilai-nilai budaya juga turut berperan dalam membentuk persepsi individu terhadap inteligensi. Misalnya, dalam budaya yang menghargai kerja keras, ketekunan, dan kecerdasan, individu cenderung memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan inteligensi mereka. Sebaliknya, budaya yang menekankan pada faktor-faktor lain seperti keberuntungan atau ketergantungan pada otoritas dapat mempengaruhi cara individu memandang potensi dan perkembangan inteligensi. Contoh kasus terkait budaya yang mempengaruhi suatu individu, yakni 1. Pengaruh budaya pada pembelajaran matematika. Dalam budaya Jepang, matematika dianggap sebagai subjek yang sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, anak-anak Jepang biasanya mulai belajar matematika sejak usia dini dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami konsep matematika. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat mempengaruhi cara seseorang belajar dan memahami materi, termasuk matematika. 2. Pengaruh budaya pada keterampilan musikal. Dalam budaya India, musik dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, anak-anak India biasanya mulai belajar musik sejak usia dini dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami struktur dan harmoni musik. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan menggunakan musik. Baik, kesimpulannya, pembelajaran yang dapat saya petik dari kelas lintas budaya ini bahwa semakin kita memiliki pemikiran terbuka terhadap suatu budaya, ras maupun etnis, maka semakin tinggi pula tingkat toleransi yang kita miliki terhadap masyarakat. Dengan demikian, kita juga dapat menyesuaikan diri di berbagai lingkungan, karena budaya juga berperan sebagai penyeimbang dalam kehidupan sosial. Lalu, melalui pemahaman dan penghormatan terhadap budaya orang lain, kita juga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat, sehingga memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan harmoni sosial. Baik, harapan dan cita-cita 5-10 tahun ke depan.
Selagi memikirkan hal tersebut, saya tersadar bahwa tujuan akhir setiap individu pastinya adalah akhir yang bahagia. Oleh karena itu, saya putuskan sepanjang tahun 2024, target utama yang ingin saya capai selagi saya menempuh gelar sarjana psikologi di Universitas Persada Indonesia adalah menjadi mahasiswa yang berprestasi dengan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, agar kelak dapat menjadi pengajar yang handal. Saya ingin saat-saat masa tua saya diisi dengan membagikan pengetahuan yang saya punya, karena bagi saya mengajar adalah inspirasi dalam seumur hidup. Dengan mengajar, maka kita memberikan kontribusi bagi kualitas pendidikan seseorang. Lalu, pada tahun selanjutnya, saya harap saya dapat lulus sebagai seorang sarjana psikologi dengan predikat cum laude. Lalu, saya akan melanjutkan ke jenjang profesional dengan bekerja di perusahaan BUMN di bidang sumber daya manusia. Dan saya akan fokus dalam mengembangkan karir saya di perusahaan BUMN tersebut, yang dimana saya akan mencoba untuk membuat suatu inovasi melalui posisi yang saya dapati saat itu. Sehingga dalam kurun waktu yang dekat, saya bisa berkontribusi dengan baik dan membangun lebih maju perusahaan tempat saya bekerja. Pada tahun selanjutnya, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka saya berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 agar memperoleh sertifikasi atau pelatihan profesional untuk meningkatkan keahlian yang saya punya dan menjadi pakar di bidang yang saya minati. Baik, sekian penjelasan terkait pengaruh budaya terhadap kognisi dan intelijensi suatu individu pada mata kuliah lintas budaya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah 1 juta. Amin.